Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita bisa ketemu lagi di sini tentunya di Mama dan A bersama. Iya, pagi hari ini kita akan membahas tema tentang kehidupan setelah ajal menjemput. Dan buat Anda yang di rumah, silakan yang ingin curhat melalui telepon, Anda bisa menghubungi kami pagi hari ini di 5655676 atau 5655680. Bisa juga melalui Skype, silakan di-add dulu ID kami di mamah.aa.beraksi. Sekarang saya akan absen dulu majelis taklim yang sudah hadir di studio pagi ini. Yang pertama adalah majelis taklim Al-Amin Purwokerto. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, iki ono piro, Bu? 50 sekali. Oke, ya dari Purwokerto jam piro, Bu? Jam 1. Wis turu? Wis adus? Oke. Baik, yang berikutnya adalah bawa apa dari Purwokerto? Keripik, oke. Sama jenang. Ya, jenang khas Mersi. Oke, panjenengan. Ya. Yang berikutnya adalah majelis taklim kelompok rukun Ibu Kroya Cilacap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ono piro? Kawan dosa 8. Oke, iya. Ape kabare? Bawa opo dari Cilacap? Kerupuk. Iya. Kerupuk tenggiri sama tempe keripik. Iya. Dalam kurung keripik-keripik juga itu ya. Sudah 3 keripik kita dapat ya. Yang berikutnya adalah majelis taklim Baitul Makmur Bali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berangkat dari kapan, Bu? Dari mana? Kemarin. Iya, naik apa? Naik pesawat, ya. Iya. Bawa apa dari Bali? Salak. Salak dalam bentuk keripik. Keripik rasa salak tahunya ya. Oke, baik, sekarang kita akan ikuti tausiah Mama tentang kehidupan setelah ajal menjemput. Silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan setelah ajal menjemput. Kematian hak orang hidup. Tidak ada seorang pun manusia yang hidup dalam dunia yang gak bakalan mati. Kita semua tamat kalau mati. Cuman siapa yang duluan, hanya Allah yang tahu kapan. Wa ma tadri nafsun maza taksibu gadan, wa ma tadri nafsun bi ai ardi tamut. Luqman ayat 34. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana mereka mati. Tahu nggak kita? Nggak tahu di mana kita mati. Ada yang mati di pesawat, ada yang mati di angkot, mati di bajai, di mikrolet, di kasur, di sumur, di kamar mandi. Masya Allah. Semua Allah yang ngatur. Yang namanya mati, al-mautu babun wa kullun nasi dahiluhu. Kematian merupakan sebuah pintu dan semua orang pasti akan memasuki pintu kematian. Karena semua manusia mengalami 5 alam. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Sekarang kita ada di alam dunia di mana kita diberikan kebebasan oleh Allah. Silahkan memilih. Mau jadi calon penghuni surgakah Anda? Jadi calon penghuni nerakakah Anda? Semua diatur oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasul dalam hadisnya. Itu yang wajib kita mengkaji dan mengamalkannya. Sekarang, jangan Anda takut dengan kematian. Setakut bagaimanapun dengan kematian, semenghindar bagaimanapun dengan kematian.
Berusaha bagaimanapun biar Anda tidak mati, kematian pasti datang. Anda lihat Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya kematian yang kamu lari padanya, niscaya kematian akan datang menghampiri kamu. Kalau kamu sudah mati, dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan dikembalikan kepada kalian apapun yang pernah kalian lakukan di alam dunia. Itu tekanannya. Dan dikembalikan kepada kalian apapun yang pernah kamu lakukan di alam dunia saat ini. Artinya kematian datang. Poin yang kedua, kalau kamu sudah mati, kata Allah, kamu kembali kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Walaupun suami istri saling mencintai, makan bareng-bareng, nonton TV sama-sama, mandi berdua, tidur berdua, tapi tidak tahu hati kita masing-masing. Yang tahu cuma di luar. Tapi kata Allah dalam ayat ini, kalau manusia itu Allah tahu sampai lubuk hati yang paling dalam. Makanya yang dinilai oleh Allah dikatakan niat di hati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu dinilai oleh Allah tergantung niatnya. Itulah yang dinilai. Ibu niat ke sini pengen ngaji di Indosiar karena Allah atau pengen ketemu Abdel sama Agus? Sahabat. Terus nih. Insyaallah dapat pahala dari Allah. Sekaligus ketemu Agus, sekaligus ketemu Abdel, itu nggak masalah sampingan. Tapi yang pokok pertama pengen ngaji karena Allah, itu yang dapat nilai. Hati-hati, jangan sampai salah niat. Yang nilai oleh Allah niat kita. Kata Allah, kalau memang niat kita karena Allah, Allah memberikan pahala. Kalau niat kita memang karena pengen ketemu Abdel, ketemu Abdel udah hilang, nggak ada pahalanya. Rugi kan? Waktunya sama, tenaga yang dihabiskan sama, makanya niatkan kita datang ke sini karena Allah Subhanahu. Ketika orang sedang nazak, sedang sakaratul maut, ada 3 ketakutan orang tadi. Yang pertama, dia Masya Allah, ajal sudah datang ini saya. Yang kedua, ketakutan dia begitu melihat wajah langsung daripada malaikat Ijrail yang sangat mengerikan, menakutkan. Itu ketakutan. Yang ketiga, kalau dia calon penghuni neraka, kelihatan di sebelah kiri. Malaikat Jibril datang, membeberkan sayap yang kiri, cereng. Kelihatan bagaimana minuman daripada orang neraka. Zakum, makanan orang neraka. Yang pahit, getir, dan berduri, minuman yang menggeledak dan sebagainya. Sementara kalau orang yang beramal soleh, yang beriman, datang Jibril menyebarkan sayap yang kanan cereng, kelihatan gambaran surga. Betapa indahnya rumah yang akan mereka huni, betapa lezatnya minuman, betapa banyaknya taman-taman yang di bawahnya ngalir sungai-sungai. Masya Allah, luar biasa. Yang namanya orang sedang nazak, sedang sakaratul maut. Makanya Rasul mengatakan, siapa yang ketika bernazak, ketika diambil nyawanya, dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Makanya di pengajian kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Minta kepada Allah husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Makanya biasa dalam hidup kita selalu berbuat baik, tiap ketemu masalah beristighfar, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, la ilaha illallah, hamdalah, alhamdulillah, basmalah dan sebagainya. Itu yang kita ucapkan. Kalau soal kematian bisa nawar kita, silakan nawar, tapi apa dikabul oleh Allah penawaran kita? Anda lihat surat Yunus ayat 49. Likulli ummatin ajal fa idza jaa yasta'khiruna sa'atan wa yastaqdimun. Setiap umat pasti bertemu dengan ajal. Kalau sudah datang waktunya ajal, tidak bisa mundur sesaat, tidak bisa maju sesaat. Yang perawan, yang perjaka, ya Allah jangan mati, Allah dikawinin. Win dikawinin, masih rawar juga, ya Allah jangan mati kalau belum punya anak.
beranak bisa nawar juga, ya Allah jangan mati kalau anak belum gede. Anak udah SMA, udah kuliah, nawar juga, ya Allah jangan mati kalau anak belum diwisuda. Anaknya sudah diwisuda, nawar juga, ya Allah jangan mati kalau anak belum kerja. Anak udah kerja, nawar juga, ya Allah jangan mati kalau anak belum dikawinin. Anak dikawinin mau nggak mati? Kagak, ya Allah jangan mati kalau belum punya cucu. Yang udah pada punya cucu masih nawar juga. Tuh, boleh nawar, silahkan. Tapi kematian hak prerogatif Allah. Yang Anda jangan lupa, setelah ada kehidupan di alam dunia, masih ada alam dua lagi. Alam kubur, alam akhirat. Nah, di alam kubur kita, kalau orang itu orang baik, seperti tidurnya pengantin sampai datang kiamat. Tidak terasa berapa lamanya, karena tertidur, kelap dia. Tapi orang yang banyak dosa, orang yang berbuat maksiat, Masya Allah tiap saat dipukul, dibakar dan sebagainya. Begitulah hadis Nabi yang mengatakan kepada kita. Bagaimana caranya biar kita terhindar daripada azab kubur? Rasulullah bersabda, barang siapa orang mau belajar duduk di majlis taklim, dia belajar tentang Al-Quran dan Sunnah Rasul lalu mengamalkannya dengan niat ikhlas karena Allah, yang pertama diberikan rezeki yang halal. Yang kedua, ketika mereka meninggal dunia mendapatkan buku dari sebelah kanan, artinya yang baik-baik catatannya. Yang ketiga, mereka tidak mendapatkan azab kubur. Yang keempat, mereka menjembatani siratal mustaqim, melaksanakan halilintar yang menyambar. Yang kelima, mereka akan dibangunkan dalam surga rumah yang indah. Yang nomor 6, mereka bersama dengan Nabi dan Rasul. Wa may yuti'illah, siapa yang taat kepada Allah, mayutillah wa rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassalihin wasuhada. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 69, siapa yang taat kepada Allah, taat dengan Rasulnya, maka di surga bareng dengan para nabi, para rasul. Kemudian orang sidikin, orang yang jujur, orang-orang ilmuwan, orang-orang yang berjihad, mereka teman-teman yang sangat baik. Jangan lupa modalnya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, amalkan segala perintah Allah dan Rasulnya, jauh yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena semua akan kita peroleh setelah kita mati nanti. Dunianya sementara, akhirat yang bako. Yang aneh buat saya, udah tahu dunia akan kita tinggalin. Tahu nggak dunia mau ditinggalin? Tahu. Tapi kenapa sungsang sumbel ngejar dunia? Sampai korupsi, sampai ngegarong, sampai maling, sampai nipu orang. Nggak dipakai pikiran kita. Dunia mah sementara. Kenapa serakah dengan harta? Ditinggalin kok. Itu cuma titipan dari Allah. Akhirat yang kita yakin pasti datang, itu justru kita nggak memikirkannya. Waktunya sholat rapat di kantor, waktunya sholat masih seminar, waktunya sholat masih nyanyi, waktunya sholat masih juga sungsang sumbel ngurusin dunia. Kapan sadarnya kita? Kalau sudah mati nggak akan bisa kembali ke alam dunia. Saya mengajak kepada Anda, yuk, mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah, mulut masih bisa bicara, mata masih bisa melihat, tangan masih digerakkan, telinga masih mendengar, manfaatkan usia yang ada di tempat yang Allah ridhoi. Insyaallah kita mati husnul khatimah, karena datangnya kematian kita mendapatkan kehidupan yang sangat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik itu dia tausiah Mama untuk tema kita di pagi hari ini, kehidupan setelah ajal menjemput. Sekali lagi buat Anda yang ingin bertanya, Anda bisa curhat melalui telepon pagi hari ini di 5655676 atau 5655680. Atau yang ingin curhat melalui Skype, silakan di @ID kami di mamah.aa.beraksi. Kita harus break sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Mama dan A bersama. Insya Allah, insya Allah.